Saya, Dewa Ayu Made Dwi Gunanti, SMP Negeri 4 Kuta Selatan, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020, 23 November 2020. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia hari Senin 23 November 2020. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar berikutnya yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan yang meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Berikutnya, adapun indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2.1, menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Berikutnya, indikator 3.2.2, menelaah kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian, indikator 4.2.1, yaitu membuat data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator yang terakhir yaitu memproduksi data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu 1. Peserta didik mampu menelaah struktur teks berita yang didengarkan dan dibaca dengan benar, disiplin, dan bertanggung jawab. Berikutnya, indikator yang kedua. Peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar, sehingga dapat menunjukkan sikap kerjasama dan bertanggung jawab. Kemudian, ini tujuan pembelajaran yang ketiga. Peserta didik mampu membuat data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar dan bertanggung jawab. Terakhir, peserta didik mampu memproduksi data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik dengan benar dan percaya diri. Adapun penilaian yang akan Ibu nilai pada materi teks berita yaitu yang pertama, sikap spiritual, meliputi berdoa, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian sikap yang kedua, sikap sosial, meliputi disiplin, kerjasama, produktif, tanggung jawab, dan percaya diri. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, meliputi tes dalam bentuk uraian. Kemudian yang keempat, keterampilan, meliputi produk hasil menyajikan data, informasi dalam bentuk berita lisan dan tulis. Untuk berikutnya, anak-anak, ada yang masih ingat apa itu teks berita? Ya, silakan siapa yang bisa menjawab?
Saya, Adit Bu. ya? Teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa. Baik, ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Purnasari, silakan. Itu benar dibilang sama Adityanya. Teks berita itu berisi informasi tentang peristiwa kecelakaan dan bencana alam. Iya, terima kasih Purnasari. Adalah sebuah teks yang berisi informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi. Teks berita dibuat berdasarkan fakta dan berisi informasi aktual yang layak diketahui oleh banyak orang. Berikut ini merupakan peta konsep untuk materi teks berita. Yang pertama, teks berita dibagi menjadi dua. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Yang dibagi juga menjadi dua, yakni struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian berikutnya, menyajikan informasi dalam bentuk berita. Dibagi juga menjadi dua, yaitu langkah-langkah membuat berita secara tulis dan langkah-langkah memproduksi berita secara lisan. Nah, berikut ini merupakan video yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Anak-anak sudah menontonnya? Sementara itu, kasus aktif positif COVID-19 di Provinsi Bali menembus angka 10.513 kasus per Kamis 15 Oktober 2020. Bahkan sejak 4 hari terakhir, kasus positif COVID-19 di Bali mencatatkan penambahan kasus 100 orang per harinya. Meski demikian, angka kesembuhan juga cukup tinggi mencapai 88% atau 9.273 orang. Tentu peningkatan kasus konfirmasi positif akan terlihat semakin meningkat. Ini karena optimalnya hasil kerja dari tim surveillance di dalam menemukan para kontak erat atau dilakukan tracing secara masif. Tingkat kesembuhan kasus terkonfirmasi positif semakin meningkat. Sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 kemarin, mencapai 87% lebih tingkat kesembuhan. Apa isi video yang telah kalian tonton tersebut? Izin untuk menjawab, Ibu. Ya, silakan Rahma. Isi video yang telah Ibu tayangkan yaitu berita tentang COVID-19. Baik, ada yang bisa menambahkan? Bu. Ya, silakan Agus. Berita tentang bertambahnya angka positif COVID-19 di Bali, Bu. Iya. Jadi kita harus semakin waspada. Iya. Angka positif COVID-19 di Bali semakin bertambah. Oleh karena itu kalian harus waspada. Tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi agar terhindar dari virus COVID-19. Agus Putra Darmat, sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik di rumah? Sudah, Bu. Sudah, baik, bagus ya. Nah, mari kita lanjutkan. Dan berikut ini, saya telah membagikan teks berita pada Google Classroom. Saya yakin kalian sudah membacanya. Dan dalam pembelajaran hari ini, satu orang tolong bantu Ibu untuk membaca teks berita yang sudah Ibu sajikan ini. Sutini? Baik, Bu. Silahkan. Waspada virus corona. Angka positif COVID-19 di Bali tembus 10.500 kasus. Kasus pasien positif COVID-19 di Provinsi Bali menembus angka 10.513 kasus pada Kamis 15 Oktober 2020. Bahkan sejak 4 hari terakhir, kasus positif COVID-19 di Bali mencatat penambahan kasus 100 orang per harinya. Meski demikian, angka kesembuhan juga tergolong cukup tinggi, mencapai 88% atau 9.273 orang. Made Rentin, Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali mengungkapkan, tentu peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 di Bali akan terus meningkat.
Ini karena optimalnya hasil kerja dari tim surveillance di dalam menemukan kontak erat atau dilakukan tracing secara masif. Tingkat kesembuhan kasus terkonfirmasi positif semakin meningkat sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 kemarin, mencapai 87% lebih tingkat kesembuhan. Baik, cukup? Ya, cukup Sutini. Kita lanjutkan. Ya, Bu. Nah, di dalam sebuah teks berita tentu mengandung kata tanya untuk pokok-pokok informasi. Ada yang bisa menyampaikan apa itu pokok-pokok informasi dalam teks berita? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Yang Melina, silakan Melina. Melina. Terdapat ada apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, terima kasih Melina. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Melina tadi? Menjelaskan mengenai pokok-pokok informasi tersebut. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nisa. Apa peristiwa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana terjadi peristiwa itu, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Iya, bagus sekali Nisa. Nah, itu dia tadi pokok-pokok berita. Dan ingat, ada juga istilahnya dalam bahasa Inggris ya, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Kalian sering mempelajari ini dalam bahasa Inggris? Sering, Bu. Nah, kalau sudah pintar dalam bahasa Inggris, pasti tahu tentang materi ini. Jadi, semua materi pelajaran itu saling berkaitan. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikut ini merupakan struktur teks berita. Ada yang bisa menyampaikan tentang struktur teks berita ini? Iya, Komang Sri. Untuk menjawab. Ya, silakan. Komang Sri. Struktur teks berita yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Baik. Ada yang bisa menjelaskan struktur berita tersebut? Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Baik, kita lanjut ya. Menjawab, Ibu. Ya, Rahma. Struktur teks berita biasanya diibaratkan berbentuk piramida terbalik karena kepala berita terletak di awal berita merupakan bagian paling penting, tubuh berita di tengah, dan ekor berita terakhir. Semakin ke bawah unsur kepentingan semakin berkurang. Baik, terima kasih Rahma. Kita lanjutkan. Nah, hingga sampailah kita pada kaidah-kaidah kebahasaan berita. Berikut ini, siapa yang bisa menyampaikan apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks berita? Silakan. Ibu untuk menjawab, Bu. Trisna Putri, silakan. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental. Baik, terima kasih Trisna Putri. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, Hesi, Cia. Ya, Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Contohnya seperti apa ya, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Hesi. Nah, ada yang bisa membantu Ibu menyampaikan apa saja contoh-contoh kaidah kebahasaan dalam teks berita? Silakan. Silakan. Siapa yang bisa bantu? Contohnya, baca contohnya. Ya, Bu. Ya, silakan. Yogi. Contohnya bahasa baku, bahasa standar. Contohnya bahasa yang digunakan oleh penyiar berita. Kalimat langsung, contohnya masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari Gunung Agung. Konjungsi bahwa. Contoh,
Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di yang bisa membawa ke rumah sakit. Ya, lanjut. Konjungsi temporal dan kronologis. Contohnya, lokasinya terletak di daerah padat penduduk. Jadi, kita memulai jalan tol Bali Mandara. Kemudian Baik, terima kasih Yogi. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Berikut ini merupakan contoh kaidah kebahasaan teks berita. Ada konjungsi temporal yang disertai dengan contohnya, ada keterangan waktu disertai dengan contohnya, kemudian kata kerja mental juga disertai dengan contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baik, selanjutnya. Nah, benar ya yang disampaikan oleh teman kalian tadi mengenai contoh-contoh kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, berikut ini akan Ibu tambahkan. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita yang pertama, bahasa baku. Yang dimaksud dengan bahasa baku adalah menggunakan bahasa standar, yaitu biasanya dapat kalian simak dalam bahasa yang digunakan oleh para penyiar berita. Kemudian yang kedua, kalimat langsung. Contoh kalimat langsung, berikut ini adalah contohnya. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam 2 km dari Gunung Agung paparnya. Yang dimaksud dengan kalimat langsung, itu ciri-cirinya menggunakan tanda petik pada bagian awal dan pada bagian akhir. Kita lanjutkan dengan konjungsi bahwa. Contohnya, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumahnya yang bisa membawanya ke rumah sakit. Dalam hal ini menggunakan konjungsi bahwa, yaitu ini. Kita lanjutkan. Contoh kaidah kebahasaan teks berita berikutnya, konjungsi temporal atau kronologis. Contohnya, lokasinya terletak di daerah padat penduduk. Jadi, kita melalui jalan tol Bali Mandara, kemudian masuk ke jalan bypass Suraraya Nusa Dua. Contoh berikutnya yaitu keterangan waktu. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Badung tampak mendung. Dan terakhir kata kerja mental. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, benar tadi anak-anak yang disampaikan oleh teman-teman kamu. Jadi, setelah mempelajari teks berita, ada banyak manfaat yang dapat kalian rasakan. Nah, beberapa di antaranya yaitu seperti ini. Mengetahui informasi, memiliki wawasan yang luas. Kamu juga bisa nanti menjadi wartawan, jurnalis, reporter, maupun pembaca berita. Nah, bagi kalian yang memiliki cita-cita sebagai wartawan, jurnalis, reporter, dan pembaca berita, materi ini sangat bagus untuk kalian. Ini merupakan bagian penting dari menulis berita. Jadi, menulis berita atau mempelajari teks berita sangat penting untuk kalian pelajari. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat berita secara tertulis. Karena nanti di akhir pembelajaran, kalian akan Ibu ajak untuk mengerjakan LKPD, dan LKPD tersebut berisi tentang menulis teks berita. Berikut ini merupakan langkah-langkahnya. Pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita tersebut. 3, mencatat fakta-fakta yang sehingga dapat berkerangka atau berpola adik simba. Terakhir, mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah berita yang utuh. Selanjutnya, langkah-langkah memproduksi berita secara lisan. Yang pertama, bacalah teks berita dengan seksama. Kemudian pahami maksud dan tujuan yang ingin disampaikan pada berita tersebut. Yang terakhir, sampaikan berita tersebut dengan suara yang jelas. Juga memperhatikan intonasi, lafal, tempo, ekspresi, mimik, dan jeda agar berita yang kalian sampaikan mudah dimengerti oleh para pendengar.
sudah membagikan LKPD yang selanjutnya Ibu sudah bisa nanti menjadi wartawan, jurnalis, reporter maupun pembaca berita. Nah, bagi kalian yang memiliki cita-cita sebagai wartawan, jurnalis, reporter, dan pembaca berita, materi ini sangat bagus untuk kalian. Ini merupakan bagian penting dari menulis berita. Jadi, menulis berita atau mempelajari teks berita sangat penting untuk kalian pelajari. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat berita secara tertulis. Karena nanti di akhir pembelajaran, kalian akan Ibu ajak untuk mengerjakan LKPD, dan LKPD tersebut berisi tentang menulis teks berita. Berikut ini merupakan langkah-langkahnya. Pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita tersebut. Tiga, mencatat fakta-fakta yang sehingga dapat berkerangka atau berpola adik sumber. Terakhir, mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah berita yang utuh. Selanjutnya, langkah-langkah memproduksi berita secara lisan. Yang pertama, bacalah teks berita dengan seksama. Kemudian pahami maksud dan tujuan yang ingin disampaikan pada berita tersebut. Yang terakhir, sampaikan berita tersebut dengan suara yang jelas. Juga perhatikan intonasi, lafal, tempo, ekspresi, mimik, dan jeda agar berita yang kalian sampaikan mudah dimengerti oleh para pendengar. Selanjutnya, Ibu sudah membagikan LKPD ini pada Google Classroom. Sudah dikerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu berikan waktu untuk memperbaiki LKPD yang telah kalian buat. Nah, karena ada yang sudah dan ada yang belum mengerjakan LKPD ini, jadi Ibu berikan kesempatan bagi yang sudah mengerjakan LKPD silahkan diperbaiki, dan bagi yang belum silahkan dibuat sekarang. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Bagaimana? Waktunya cukup? Cukup. Cukup. Baik, kalau cukup silahkan dikerjakan ya. Ibu berikan waktu 20 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Nah, apabila dalam proses mengerjakan ada yang ingin bertanya, silahkan langsung ditanyakan ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Bu. Iya, silahkan. Sutini. Bu, apakah kita menerapkan protokol kesehatan termasuk kata mental? Kata kerja mental. Baik, ada siswa lain yang ingin menanggapi? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Mohon izin untuk menjawab, Bu. Iya, Melina Putri, silakan. Itu bukan kata kerja mental. Bukan. Baik, itu dia Sutini, jawaban dari Melina bahwa itu bukan merupakan kata kerja mental. Ada yang bisa memberikan pertimbangan jawaban yang lain? Izin untuk menjawab, Ibu. Ya, Rahma. Iya, betul kata Melina. Kata menerapkan pada frase protokol kesehatan termasuk kata kerja fisik karena dalam frase tersebut dapat diartikan fisiklah yang bekerja menerapkan protokol kesehatan. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Rahma dan Melina bahwa kata yang diajukan oleh Sutini itu bukan merupakan kata kerja mental, tetapi merupakan kata kerja apa? Fisik. Kata kerja fisik atau mental? Fisik, Bu. Fisik. Iya. Nah, jadi kata kerja mental itu contohnya berasumsi, menduga. Itu contoh kata kerja mental. Sedangkan kata kerja fisik yaitu sesuatu yang dilakukan oleh fisik. Contoh, menyapu, mengepel, berlari. Itu termasuk kata kerja fisik. Bagaimana Sutini?
Bisa? Baik, Bisa? Bu, terima kasih. Bisa. Baik. Kalau sudah, silakan lanjutkan mengerjakan LKPD kalian. Kurang lebih waktunya masih 5 menit lagi. Silakan. Baik, demikian tadi waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mempresentasikan hasil kerja yang telah dibuat? Silahkan. Widya. Perlu di-share screen nggak, Bu? Lanjut saja, disampaikan. Baik, silakan Widya. Ya, silakan disampaikan saja. Baik, Bu. Untuk soal yang pertama itu ada struktur berita, bagian-bagian berita itu kepala berita berada di paragraf pertama, tubuh berita berada di paragraf kedua, ekor berita berada di paragraf ketiga. Ya. Untuk soal nomor 2, kaidah kebahasan, contohnya itu kebakuan bahasa, contohnya Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Bali dan kasus pasien positif. Kalimat langsungnya, contohnya itu tentu peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 di Bali akan terus meningkat. Ini karena optimalnya hasil kerja dari tim surveillance di dalam menemukan kontak erat atau dilakukan tracing secara masif. Tingkat kesembuhan kasus terkonfirmasi positif semakin meningkat sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020. Kemarin mencapai 87% lebih tingkat kesembuhannya. Saya berasumsi dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Konjungsi bahwa meskipun data kesembuhan pasien COVID-19 mengalami peningkatan, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali mengungkapkan bahwa masyarakat harus tetap waspada dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan kapan saja dan di mana saja. Konjungsi temporal atau kronologis. Contohnya, meski demikian angka kesembuhan juga tergolong tinggi mencapai 88% atau 9.273 orang. Keterangan waktu. Kasus pasien positif COVID-19 di Provinsi Bali menembus angka 10.513 kasus pada Kamis 15 Oktober 2020. Bahkan sejak 4 hari terakhir kasus pasien positif COVID-19 mencatatkan penambahan kasus 10 orang perharinya. Kata kerja mental, contohnya mengajar dan kesembuhan. Soal yang nomor 3, buatlah sebuah teks berita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Buatlah teks tersebut dengan memperhatikan pokok-pokok berita, struktur berita dan unsur kebahasan berita. Persiapan pembukaan sekolah. Perlu kita ketahui bahwa murid di Bali akan segera melakukan ujian akhir semester ganjil yang akan digelar pada tanggal 23 November hingga 28 November. Banyak berita yang mengatakan bahwa sekolah akan dibuka pada awal tahun. Berita tersebut, KPAI atau Komisi Pelindung Anak Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memperhatikan lebih lanjut persiapan pembukaan kembali sekolah. Sebab pihak KPAI menilai minimnya infrastruktur sekolah menunjukkan ketidaksiapan protokol kesehatan yang dapat mengancam kesehatan anak-anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah. Komisioner KPAI di bidang pendidikan, Retno Listiarati, berkata hal tersebut sama pentingnya dengan wacana pemberian kuota internet gratis oleh Kemendikbud. KPAI mengingatkan Kemendikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini masih dalam keadaan darurat, ucap KPAI. Baik, terima kasih Widya atas presentasinya. Nah, sekarang silakan siswa yang lain menanggapi hasil presentasi dari Widya tersebut. Silakan, siapa yang ingin menanggapi? Mohon izin untuk menanggapi, Bu.
Iya, Melina, silakan. Presentasinya sudah bagus dan jawabannya juga sudah sesuai. Sedikit masukan dari saya, sebaiknya dalam membacakan berita lebih memperhatikan temponya agar tidak terlalu cepat. Baik, terima kasih Melina. Nah, Widya harus perhatikan temponya katanya. Baik, Bisa? Bu. Baik, Bisa. ada yang lain ingin menanggapi lagi? Silakan. Ada yang ingin menanggapi lagi? Mohon izin untuk menanggapi, Bu. Baik, silakan. Tanggapan Melina, saya setuju pembacaannya agar akan lebih menarik kalau Widya membacanya dengan ekspresi yang lebih sesuai agar terlihat seperti penyiar berita yang cantik di televisi, Bu. Baik, seperti itu katanya Widya. Pembacaannya menggunakan ekspresi yang menarik agar seperti pembaca berita di televisi. Bisa seperti itu nanti? Yang lain juga bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, jadi ekspresi juga harus diperhatikan. Baik, kita lanjut. Akhirnya kita sampai pada tahap refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, silakan. Izin untuk menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Jawab, Bu. Sucitra? Sari, Bu. Siapa? Saya, Bu. Bu. Iya, Purnasari. Saya belajar tentang struktur kaidah kebahasaan dan menulis teks berita. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Izin untuk menjawab, Bu. Ya, Hesi. Hesi? Ya, Bu. Ya, silakan. Saya senang belajar hari ini karena saya mulai belajar menjadi penyiar berita. Saya belajar mengatasi rasa malu dan itu membuat saya antusias, Bu. Ya, kamu harus belajar mengatasi rasa malu ya, bukan hanya untuk Hesi, juga untuk yang lainnya. Dan cara kamu juga sudah bagus dalam mengatasi rasa malu tersebut. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang belum dipahami? Ada atau tidak? Silakan dijawab, ada atau tidak? Izin untuk Ibu jawab, Ibu. Iya, Rahma. Ada, Bu, terutama saat membuat video rasanya gugup, ingin ketawa-ketawa, tapi saya mencoba serius untuk mengatasi rasa gugup dengan menarik nafas dalam-dalam. Baik, terima kasih Rahma. Itu merupakan salah satu cara yang bagus. Ketika gugup, tariklah nafas panjang-panjang. Itu bertujuan untuk menenangkan diri sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rahma ya. Apakah hambatan yang ditemui dalam pembelajaran hari ini? Hambatannya? Tidak ada hambatan? Tidak ada, Bu. Tidak ada hambatan? Ada, Bu. Tidak. Tidak ada. Bu. Baik, kalau tidak ada hambatan, mari kita lanjutkan. Nah, LKPD yang telah kalian buat akan Ibu evaluasi dengan menggunakan rubrik penilaian berikut ini. Yang pertama, berikut ini Ibu telah menampilkan rubrik penilaian pengetahuan. Dan ini adalah gambaran umum rubrik penilaian pengetahuan yang telah Ibu buat. Selanjutnya, rubrik penilaian keterampilan. Nah, ini adalah rubrik penilaian keterampilan yang akan Ibu gunakan untuk menilai tulisan teks berita kalian dan teks berita yang telah kalian sampaikan secara lisan melalui video yang kalian unggah dan sampaikan linknya pada Google Classroom. Ini merupakan sumber belajar yang dapat kalian gunakan dalam pembelajaran untuk materi teks berita. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini.
Baik anak-anak Ibu. Nah, kelas ini begitu kecil untuk kalian. Tapi dimulai dari kelas ini, kalian menemukan teman, menemukan sahabat. Kalian juga berkompetisi di kelas ini. Kalian bersama di kelas ini tumbuh dan berkembang. Kalian menjadi kuat di kelas ini untuk menghadapi dunia yang lebih besar nanti. Jadi, tetap semangat dan jadilah anak yang hebat. Selamat siang. Iya. Parama Santi. Santi. Oh. Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Deteni Nadi, nomor absen 20 dari kelas 84. Kali ini saya akan membacakan berita. 5.000 wisatawan masuk Bali saban hari via Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai. Antusiasme masyarakat Indonesia berpergian ke Bali untuk berlibur di tengah pandemi COVID-19 pada bulan November 2020 ini cukup besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari rata-rata penumpang domestik masuk ke Pulau Dewata melalui Bandara Ngurah Rai Bali per hari mencapai 5.000 lebih. Rata-rata kedatangan penumpang domestik sebanyak 5.451 orang per hari dalam periode tanggal 1 sampai 20 November 2020 kemarin. Ungkap Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Taupan Yudhistira, Sabtu 21 November 2020. Ia menjelaskan dominasi asal kota kedatangan wisatawan antara lain Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Tapi juga ada penerbangan dari dan ke Bali selain 3 dominasi tersebut, yaitu Solo, Yogyakarta, Lombok, Semarang, dan kota lainnya. Untuk total pergerakan penumpangan domestik pada periode tersebut mencapai 224.445 orang. Pergerakan penumpang domestik periode tersebut rata-rata per hari 11.222 penumpang. Angka tersebut masih jauh dari normal sebelum adanya pandemi, kata Taupan. Taupan menyatakan untuk menjaga penumpang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selama berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Pihaknya menunjukkan petugas yang berkeliling di area bandara secara rutin. Untuk penerapan protokol kesehatan di area bandara kami dibantu petugas Aviation Security yang selalu standby ketika ada antrean. Mereka selalu memberikan imbauan untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker dengan baik dan benar. Demikian Taupan Yudhistira.